Nah, kali ini di Autofam lagi ready stock mobil Toyota Fortuner VRZ. Ini untuk yang tipe tertingginya ya, TRD 4x2, tahunnya di 2021. Mobilnya masih baru banget dan udah facelift di bagian depannya. Kita langsung bahas nih dari bagian depannya dulu. Untuk lampunya juga semakin sipit ya. Ini udah full LED, ada DRL-nya juga. Proyektornya ada di bagian tengah. Untuk lampu sein kalian bisa ngeliat nih. Ini lampu seinnya di bagian bawah situ. Nah, ini ada lampu fog lamp-nya juga. Untuk lampu fog lamp-nya tapi lebih kecil ya. Untuk bagian grill tengahnya, nah ini untuk grillnya dia pakai aksen chrome gitu ya, dan perpaduan sama aksen black glossy. Dan kalau kalian lihat, ini untuk Fortuner 2021 grillnya udah beda nih. Kalau yang model lama tuh dia cuman list chrome manjang gitu ya. Kalau yang ini tuh lebih ada bentuknya. Di bagian tengahnya ada emblem Toyotanya dan ada kamera di bagian depan. Karena untuk Toyota Fortuner VRZ ini dia udah 360 derajat kameranya. Di bagian atasnya dia ditempel stiker warna merah gini juga. Ada emblem TRD-nya juga. Untuk TRD ini jadi kelihatan lebih sporty juga. Di bagian bawah dia pakai aksen black glossy juga ya. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya yuk. Oke, lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Toyota Fortuner VRZ TRD ini dia cc di 2400. Di bagian atasnya pun udah dilengkapi sama peredam, tapi sayangnya untuk penyangganya dia belum hidrolik ya. Kalau untuk kondisi mesin kalian gak perlu khawatir karena mobil ini emang masih baru banget, masih ada garansi dari Toyota. Dan untuk dari Autofam-nya kita garansi mobil ini bebas banjir, tabrak, kilometernya asli. Kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya nih ya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita lihat dari bagian bannya dulu. Untuk bannya ini pakai merek Bridgestone ya. Untuk ukurannya di 265/60, untuk ringnya di ring 18. Dan untuk velgnya sendiri dia udah two-tone polish. Di bagian tengahnya ada tulisan TRD-nya. Untuk spionnya dia udah retract ya, udah elektrik juga. Di bagian pinggirnya dilengkapi sama lampu sein. Dan untuk spionnya dia warnanya hitam ya, ini tuh perpaduan antara warna hitam sama warna abu-abu. Di bagian atasnya ini ada talang airnya pun tetap ada tulisan TRD Sportivo-nya ya. Kalau di bagian bodinya itu dia stikernya, ada footstep juga di bagian bawah. Untuk footstepnya dia warnanya hitam. Ada aksen list chrome, kalau ini tetap nggak hilang dari Fortuner VRZ yang pertama ya, tetap ada aksen list chrome sampai ke bagian belakangnya. Untuk kamera sampingnya nih, kamera sampingnya dia ada di bagian bawah sini ya. Untuk bagian kiri sama di bagian kanan ada. Handle pintu modelnya model tarik, ini juga udah smart entry. Kalau untuk bahan bakarnya dia tangkinya ada di sebelah kiri kalau mau isi bensin. Kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Oke, kita lanjut ya untuk bagian belakang sebelum kita masuk ke interiornya nih. Di bagian belakangnya yang pertama di bagian atasnya untuk Toyota Fortuner ini dia itu antaranya udah model baru ya, udah modelan hiu gitu. Ini ada spoiler belakangnya juga yang dilengkapi head mount stop lamp di bagian tengah. Wiper belakang juga udah lengkap ya. Di bagian belakangnya ini nyambung aksen list chrome yang ada di pinggir tadi tuh. Untuk lampu stop lampnya pun dia udah full LED semua. Emblemnya ada di bagian tengah sini, emblem Toyota. Kalau untuk emblem Fortunernya ada di bagian tengah sini. Dan di bagian kanan bawahnya ada emblem TRD Sportivo-nya ya. Dan untuk kamera mundurnya nih, kamera belakangnya ada di bagian bawah sini. Bagian bawah huruf O persis ya.
Ada 4 titik sensor belakang. Terus kalau untuk buka bagasinya, kalian bisa langsung pencet aja dari bagian handle pintu bagasi belakang, atau dari kunci kalian tinggal hold, atau mau pakai kick sensor juga bisa nih. Kita coba praktekin yang kick sensornya. Untuk pakai kick sensornya, pastiin mobilnya dalam posisi terkunci ya. Terus kalian untuk tendangnya itu sekitar di sini nih. Ini ada sensor belakang di bagian bawah sini yang bulat. Terus kalian arahin aja kaki kalian ke sini. Terus mundur sekitar 3 cm. Nah, dia ada otomatis kebuka ya. Untuk nutupnya pun hampir sama. Di bagian belakang, ini untuk bagasi belakangnya ya. Untuk kursinya ini karena belum dilipet, jadi bagasinya kelihatan kecil. Tapi kalau dilipet ke samping, dia akan lebih luas. Untuk kunci-kuncinya ada di bagian kiri sini nih. Ini untuk kuncinya. Kalau untuk ban serep ada di bagian paling bawahnya. Nah, untuk nutup pintunya pun hampir sama, tapi kalau misalnya mau lebih gampang, ini ada power back door-nya juga. Tinggal dipencet aja sekali, udah otomatis langsung nutup sendiri. Sekarang kita langsung cus ke bagian interiornya ya. Oke, kita lanjut untuk bagian interiornya ya. Untuk interiornya ini emang mobilnya masih baru banget, benar-benar baru. Untuk ininya nih, joknya, ini joknya udah black leather seat, jadi joknya emang warnanya hitam ya kalau yang sekarang. Untuk pengaturannya pun ini udah electric seat. Untuk elektriknya kalian bisa atur di bagian kanan bawah nih, di bagian drivernya. Nah, ini kalian bisa atur sendiri ya. Slidingnya semuanya pokoknya udah elektrik. Di bagian door trimnya, di bagian atasnya dia masih hard plastik, ada tweeternya juga. Tapi untuk armrestnya dia udah soft touch ya. Pengaturan kaca, 4 kaca ini dia udah auto semua. Ada Windows lock, ada central lock, sama ada pengaturan untuk spionnya. Untuk spionnya pun dia udah retract dan udah elektrik juga. Untuk handle pintu bagian dalam dia pakai accent chrome. Di bagian bawah ada speaker, ada cup holder, sama door pocket juga. Di bagian kanannya ini ada tombol untuk start stop engine ya, karena kuncinya udah keyless jadi udah start stop engine juga. Ini ada tombol untuk sensor parkir, terus tombol untuk buka bagasi belakang. Untuk pintu bagasi belakang pun dia udah elektrik ya. Ada tuas buat buka kap mesin sama tangki. Untuk tangki bahan bakarnya dia ada di bagian kiri. Terus kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk bagian setirnya nih, dia di bagian atasnya sini ada accent wooden panel, tapi untuk accent wooden panelnya dia nggak glossy ya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan mode atau mau hold, kalian bisa atur di sini untuk volumenya juga. Kalau di bagian kanan ini untuk pengaturan MID-nya ya, kalian bisa lihat nih untuk range information dan kilometer mobil ini itu baru di 137 nih. Ini emang mobilnya cuma isi bensin doang, belum kemana-mana. Ada cruise control di bagian kanan bawah, pedal shift-nya ada di bagian belakang. Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah dan ini udah tilt dan teleskopik ya. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Di bagian kiri ini ada pengaturan untuk wipernya. Kalau bagian kanan untuk lampunya. Lampunya sendiri dia sudah auto. Di bagian tengahnya nih. Untuk bagian tengahnya yang pertama ini ada pengaturan untuk jamnya ya. Kalian bisa atur nih untuk minutes, hours-nya sama detiknya juga bisa. Di bagian tengahnya lagi ada tombol untuk lampu hazard, dan di bagian pinggirannya dia tuh pakai accent black glossy gitu ya. Untuk head unitnya pun dia layarnya super besar. Ini kita ke menu home-nya dulu. Nah, ini untuk tampilan menu home-nya agak berbeda ya. Ini kalian bisa atur untuk M Toyota, Notify, atau voice command-nya kalian bisa atur semua. Ini untuk tampilan monitor itu ya, kameranya ya. Karena Fortuner 2021 ini dia udah 360 nih kameranya. Ini kalian bisa lihat nih untuk tampilannya. Untuk pengaturan volume juga kalian bisa atur dari sini, atau kalian mau pakai USB bisa juga ya, langsung dicolok di bagian kanan sini. Di bagian bawah ini untuk pengaturan AC-nya, ini untuk temperatur bagian kanan, bagian kirinya untuk fan-nya. Untuk posisinya ada di bagian tengah ya. Lengkap juga dengan power outlet kalau kalian mau ngecas. Dan untuk Fortuner 2021 ini juga udah ada wireless charging-nya. Ada di bagian bawah sini, kalau HP-nya udah support bisa dipakai ya. Untuk persneling ada di bagian tengah, transmisinya automatic ya. Ini Toyota Fortuner VRZ TRD 4x2 tahun 2021. Tombol e-commerce sama power mode-nya ada di bagian tengah, sama tombol stability control-nya. Untuk rem tangan dia manual ya, jadi emang rem tangannya itu nggak dibikin elektrik. Di bagian tengah ini ada armrest-nya juga dan udah soft touch. Console box ada di bagian tengah sini, nggak terlalu besar juga ya. Nih di bagian tengah sininya. Kalau di bagian atas ini ada sun visor. Untuk sun visornya pun dia dilengkapin kaca sama lampu.
Kacanya juga kalau dibuka lampunya langsung nyala ya. Dan dilengkapi juga kalau lampu yang di tengah ini dia udah LED ya, jadi warnanya tuh putih nggak kuning gitu. Untuk dashboard dia masih hard plastik. Di sini ada 2 laci ya. Kalau laci yang bawah ini biasanya isinya buku-buku. Untuk bukunya pun semuanya masih lengkap karena mobilnya emang masih kayak baru banget. Kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Nah, ini untuk bagian tengahnya ya. Untuk Fortuner ini sebenarnya bisa untuk 7 orang penumpang, dan di bagian tengahnya ini bisa untuk 3 orang. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua atau sendiri, bisa dimanfaatin juga armrest yang ada di bagian tengah. Ini lengkap juga dengan cup holder. Nah, ini cup holdernya ya. Untuk legroomnya nih, kalau untuk Fortuner di bagian tengahnya masih enak ya, masih orang dewasa tuh masih luas gitu duduknya. Masih ada jarak 1 jengkal, untuk headroomnya pun masih ada 1 jengkal. Di bagian door trimnya sebenarnya hampir sama kayak di bagian depan. Untuk pengotoran kacanya pun dia sudah auto. Di bagian bawah ada speaker, ada door pocket sama cup holder. Terus ini ada lampunya juga ya di bagian tengah sini. Dan di bagian belakang dilengkapi juga sama rear TV belakang. Ini untuk rear TV belakangnya. Kita coba buka. Tapi kalau kalian duduk di tengah atau di belakang, kalian bisa sambil nonton ya. Ini ada rear TV belakangnya juga, dan layarnya juga besar nih, cukup besar nih ya. Untuk layarnya, terus di sini ada lampu tengahnya dan pengaturan untuk AC-nya. Untuk fan-nya kalian bisa atur sendiri nih di bagian belakang. Lengkap juga sama power outlet 12 volt ya. Ini ada pocket belakang, di pocket belakangnya ada gantungan juga maksimal 4 kilo. Kalau di bagian paling belakangnya di baris ketiga itu sebenarnya lebih ke 2 orang ya, 2 orang penumpang, dan kalau untuk penumpang dewasa kayaknya nggak terlalu luas. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah lihat ya untuk review dari eksterior maupun interior dari Toyota Fortuner VRZ TRD tahun 2021. Buat kalian yang penasaran sama harganya masih sekitar 500 juta. Untuk harga pastinya bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net ataupun langsung kontak ke nomor Angel di nomor WhatsApp 0813 8787 6800. Nanti Angel tulis untuk nomor telepon dan alamat showroom di deskripsi biar kalian gak lupa ya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!